Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Alif dari kelas 3 TKSDH. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pengertian identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi, dan yang kedua, cara identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi. Jadi baik, yang pertama itu pengertian identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi. Satwa liar yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia banyak sekali, dari segi jumlah maupun jenisnya. Penting bagi kita untuk mengenal berbagai jenis satwa yang dilindungi, karena dengan mengenal kita akan peduli terhadap keberadaannya. Salah satu cara untuk mengenal adalah dengan melakukan identifikasi jenis satwa itu sendiri. Identifikasi diperlukan untuk mengetahui gambaran secara umum kualitatif status populasi suatu jenis. Tidak semua jenis satwa mudah dijumpai karena satwa bersifat dinamis dan akan menjauh apabila didekati manusia. Namun dari tanda-tanda khas satwa yang ditinggalkan pada tempatnya yang dilaluinya, maka kita ketahui ada tidaknya suatu jenis satwa liar di lokasi pengamatan. Identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi adalah menetapkan identitas suatu satwa liar yang dilindungi dengan berbagai cara. Jadi baik, materi kedua, cara identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi. Identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu identifikasi secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi secara langsung. Identifikasi secara langsung bisa secara kasat mata dilihat atau langsung ketemu dengan satwa itu sendiri dengan mengamati ciri-ciri satwa, ukuran dan bentuk tubuh, warna bulu, kulit, dan penanda lainnya. Identifikasi secara langsung dapat dilakukan dengan lebih cermat dan hasilnya relatif akurat jika menggunakan alat bantu identifikasi. Tata cara pelaksanaan identifikasi secara langsung di lapangan adalah: yang pertama, persiapkan tali sheet untuk mencatat data fauna. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri fisik yang akan diamati pada tali sheet seperti bentuk mata, panjang kaki, warna bulu, kulit, ukuran tubuh, dan lain-lain yang terkait fauna yang akan diamati. Jenis fauna yang termasuk dalam satu famili. Yang keempat, beri tanda checklist pada ciri-ciri fauna yang diamati seperti pada contoh tabel identifikasi yang saya akan berikan. Yang kedua, identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi secara tidak langsung. Identifikasi secara tidak langsung artinya identifikasi yang dilakukan tidak melalui pertemuan penglihatan langsung dengan satwa tersebut, tetapi melalui tanda-tanda yang ditinggalkan oleh satwa tersebut. Tanda-tanda yang dikabarkan oleh suatu tingkah laku satwa liar pada saat mencari makan, kawin, mandi sangat membantu dalam melakukan identifikasi jenis satwa liar. Beberapa tanda yang dapat digunakan dalam identifikasi satwa liar secara tidak langsung yaitu: yang pertama, jejak kaki satwa liar; yang kedua, jalur lintasan satwa; yang ketiga, kotoran satwa liar; yang keempat, gigitan pada kulit pohon dan akar; yang kelima, bagian-bagian tubuh seperti tanduk, kulit, bulu, cakar, dan telur. Saya akan menjelaskan identifikasi melalui jejak atau tapak kaki. Jejak satwa atau tapak kaki adalah bekas pijakan kaki yang ditinggalkan pada tanah yang dilalui. Pengetahuan dalam bidang morfologi satwa dalam hal ini sangat diperlukan, terutama mengenal bentuk kaki satwa. Identifikasi terutama dilakukan untuk jejak kaki satwa liar dari golongan mamalia besar. Jadi kaki berbagai jenis satwa liar dapat diidentifikasi di lapangan berdasarkan hasil cetakan jejak pada keadaan dan ukuran yang normal. Hal yang penting dalam jejak satwa tersebut adalah bentuk dan ukurannya. Contoh jejak kaki harimau dan badak saya akan perlihatkan pada video ini. Yang kedua itu identifikasi melalui kotoran. Beberapa jenis satwa biasanya mengeluarkan kotoran, biasanya berbentuk ini maupun
bahan feses menunjukkan keadaan yang khas dari suatu satwa liar. Hal yang penting harus diperhatikan dalam penemuan kotoran adalah apakah kotoran masih baru atau sudah lama, menjadi kering, pecah, atau sudah ditumbuhi tanaman rendah. Penemuan feses sangat penting untuk mengetahui jenis satwa liar yang mengeluarkannya, serta untuk mencegah sudah beberapa hari, beberapa minggu satwa tersebut berada di tempat ditemukannya feses. Yang ketiga itu identifikasi melalui bagian-bagian tubuh satwa. Di antara beberapa jenis, ada yang mempunyai kebiasaan untuk meninggalkan atau melepaskan bagian-bagian dari badannya, seperti tanduk, tulang, kulit, bulu, duri, dan telurnya. Satwa dapat meninggalkan bagian-bagian tubuhnya tersebut antara lain di tanah untuk jenis-jenis rusa dan landak, di pohon atau semak untuk jenis-jenis ular. Identifikasi melalui suara dan bunyi. Suara adalah sesuatu yang kita dengar dan yang dikeluarkan oleh mulut satwa. Sedangkan bunyi sesuatu yang kita dengar sebagai akibat dari tingkah laku suatu jenis satwa. Dari tanda-tanda suara satwa, kita dapat mengetahui ada tidaknya satwa tersebut di lokasi pengamatan. Misalnya suara burung, auman harimau, dan lolongan serigala. Untuk bunyi misalkan dentungan kepala bisong, rusa, dan gading gajah. Identifikasi melalui tanda-tanda pada habitat. Adanya tanda di habitat dapat menunjukkan bahwa di daerah tersebut ada sesuatu jenis satwa tertentu. Tanda-tanda tersebut diakibatkan oleh tingkah laku satwa seperti halnya dalam mencari makan, waktu kawin, mandi, dan lain-lainnya. Contohnya cakaran pada batang pohon, gigitan pada daun atau ranting kecil, lumpur pada semak-semak pohon, gigisan pada tanah, dan lain-lainnya. Contoh identifikasi harimau Sumatera melalui tanda-tanda pada habitat. Yang pertama, adanya tanda garukan atau cakaran pada pohon yang mempertajam kukunya. Bekas cakaran bisa setinggi 2,5 meter pada batang pohon yang biasanya lebih rendah. Adanya bekas kuku cakaran pada gigitan pada bangkai binatang yang dimakannya. 3. Adanya pantulan sinar hijau dari matanya di waktu malam hari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya keluarkan tadi menyinggung perasaan Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.